Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan bayi dan balita, yaitu keterampilan menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Saya Dr. Rizka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemantauan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ini ada di buku Pink, buku KIA ya ibu-ibu kader, di halaman 82 pada buku KIA yang terbaru. Ya, jadi di sini disebutkan jika ditemukan satu atau lebih tanda bahaya di bawah ini, segera bawa bayi ke rumah sakit. Ya, ini saya bacakan. Pertama, tali pusat kemerahan sampai dinding perut berbau atau bernanah. Yang kedua, tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Yang ketiga, demam atau panas tinggi. Lalu diare. Selanjutnya muntah-muntah. Lalu kuning pada kulit dan mata bayi. Bayi terlihat lemah. Bayi terasa dingin. Bayi menangis atau merintih terus-menerus, sesak nafas, kejang, dan tidak mau menyusui. Ini tanda bahaya pada bayi baru lahir. Selanjutnya, tanda bahaya pada balita. Jika ditemukan satu atau lebih tanda bahaya di bawah ini, segera bawa balita ke rumah sakit. Yang pertama, diare. Yang kedua, demam atau panas tinggi. Yang ketiga, muntah-muntah. Lalu, balita tampak biru atau sianosis, atau pembekakan yang nyeri di belakang telinga, perdarahan di hidung, di kulit atau BAB-nya berdarah, balita sesak nafas, balita kejang, atau balita yang tidak bisa minum. Berikut adalah lembar pemantauan harian pada bayi 0 sampai 2 bulan. Ya. Jadi di sini ada kolom menurun. Ini adalah hari atau usia bayi dari 1 sampai 28 hari dipantau setiap hari, lalu selanjutnya setiap minggu dipantau mingguan. Jadi yang warna biru muda, biru agak muda, dan biru tua itu berbeda ya. Jadi yang pertama harian, lalu yang selanjutnya mingguan. Sampai 28 hari harus dipantau secara harian. Ya, di sini di kolom mendatar terdapat gejala-gejala yang dibagi dua kolom. Kolom berwarna biru atau hijau muda. Ini adalah kriteria sehat. Jika warnanya pink, maka kriteria tidak sehat ya. Setiap gejala ada dua kolom. Setiap hari dipantau apakah nafasnya tidak sesak atau sesak, apakah aktivitasnya aktif atau lemas, apakah warna kulitnya bagus, tidak biru, apakah hisapan bayi kuat dan aktif, apakah bayi kejang, apakah suhu tubuhnya normal atau demam tinggi, apakah buang air besarnya normal atau encer atau sangat encer, dan apakah jumlah dan warna air kecilnya normal 6-8 kali atau lebih, apakah tali pusatnya berwarna bersih atau kemerahan, apakah mata bayi sehat berwarna jernih, apakah kulitnya berwarna tidak kemerahan dan tampak normal, dan pemantauan imunisasi oleh kader. Jadi setiap hari di checklist apakah dari setiap gejala ini normal atau tidak normal. Jika didapatkan satu gejala tidak normal, maka bawa segera bayi ke fasilitas kesehatan. Lalu lembar selanjutnya, lembar pemantauan mingguan pada balita usia 2 sampai 60 bulan ya. Jadi balita dipantau mingguan sesuai gejala. Satu gejala ada dua kolom warna hijau muda dan pink. Yang hijau ada 4 kolom, yang pink ada 4 kolom, maka dipantau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat.
Ya, jadi setiap usia atau bulan 4 kali pemantauan. Apakah warnanya hijau semua? Apakah salah satu ada yang merah? Ya, jika salah satu ada yang merah, maka segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan. Berikut adalah kriteria sehat atau tidak sehat pada bayi baru lahir 0 sampai 28 hari atau neonatus ya. Sejak bayi lahir sampai usia 28 hari, ibu dan keluarga harus sigap mendeteksi keadaan bayinya. Apabila ditemukan satu kriteria atau lebih tanda bayi yang tidak sehat yang warna merah, maka segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, kriteria nafas normal bayi baru lahir adalah 40 sampai 60 kali per menit. Jadi kalau nafasnya kurang dari 40 atau lebih dari 60 kali per menit, maka bayi tidak sehat. Warna kulit yang sehat tampak merah muda. Yang tidak sehat, bayi pucat atau biru. Bayi sehat tidak kejang, maka dikatakan tidak sehat jika ada mata mendelik, tangan bergerak, ya seperti menari, menangis melengking, atau tiba-tiba badannya kaku dan mulutnya mencucu, maka itu adalah tanda-tanda kejang. Bayi sehat aktivitasnya menangisnya hanya di saat haus dan buang air. Bayi tidak sehat jika menangis terus-menerus bahkan sampai lemas dan tidak bergerak. Bayi sehat mau dan aktif minum ASI. Bayi yang tidak sehat tidak mau minum atau muntah dan atau hisapannya lemah. Pada bayi sehat bisa tampak kuning normal jika kuningnya muncul antara 24 sampai 72 jam pertama ya, dan hilang dalam 2 minggu. Kadar bilirubinnya kurang dari 15 mg per desiliter. Sedangkan bayi yang tidak sehat ada kuning yang muncul kurang dari 24 jam pertama atau menetap setelah 2 minggu dan dicek kadar bilirubinnya lebih dari 15 mg per desiliter. Bayi sehat buang air kecil sebanyak 6 sampai 8 kali per hari, tandanya bayi sehat tidak dehidrasi. Namun jika bayi mengalami dehidrasi, maka buang air kecilnya akan kurang dari 6 kali per hari. Warna BAK-nya kuning pekat dan tampak sedikit. Buang air besar pada bayi sehat agak encer namun tetap berisi. Tapi pada bayi yang tidak sehat sangat encer dan buang air besarnya lebih dari 3 hari. Ya. Jika ada perubahan konsistensi dan frekuensi air besar, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan. Suhu tubuh bayi normal dengan suhu 36,5 derajat sampai 37,5 derajat maka dinyatakan normal. Jika panas berarti lebih dari 37,5 derajat. Tali pusat bayi normal, bersih, tidak merah, tidak bernanah, dan tidak berbau. Matanya bening, tidak merah, tidak bernanah, dan tidak ada kotoran. Dan tidak ada bercak putih di mulut. Ya, warna kulitnya juga bersih, tidak ada nanah, tidak ada kemerahan, dan tidak ada bintil-bintil. Baik, sekian tentang pemantauan tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.